Assalamualaikum, jumpa aku dengan Dela Kediri. Yuk ikuti aku di keindahan Amazon. Berpisah karena pekerjaan. Istrinya jadi TKW, contohnya di luar negeri, gajinya besar. Sementara suaminya di Indonesia gajinya masih pas-pasan. Apakah kondisi seperti ini bisa menggugurkan kewajiban nafkah? Jawabannya tidak. Selagi perempuan ini masih sah menjadi istri kita, apapun kondisinya dia tetap wajib kita nafkahi. Kecuali dia berbuat khusus. Walaupun dia beda kota, beda provinsi, beda negara, tetap wajib kita nafkahi. Kecuali beda alamnya. Kalau beda alam berarti meninggal dunia nggak wajib. Nah, jadi tetap kita wajib nafkahi. Alam berarti meninggal dunia nggak wajib. Nah, jadi tetap kita wajib nafkahi. Nah, tapi kan jauh Pak Ustadz, dia di luar negeri, gimana? Kan bisa ditransfer. Nah, jadi nggak ada kesulitan dan juga tidak banyak alasan. Nah, untuk teman-teman yang berpisah dengan istrinya karena pekerjaan, kuncinya satu, yaitu komunikasi. Ketika istri kita berada di luar negeri, dia bekerja, kita harus komunikasi. Seandainya nih gaji kita masih pas-pasan ya, bukan berarti kita berlepas tangan mentang-mentang gajinya lebih besar. Kita harus komunikasi, Dek. Saat ini gajiku masih pas-pasan. Sekianlah yang mampu kuberikan untukmu. Istri yang baik pasti mengerti keadaan suami. Ya udahlah Bang, nggak apa-apa lah Bang. Karena gajimu juga masih pas-pasan. Berapa mampumu kuterima. Lagian di sini kebutuhanku juga sudah tercukupi. Kuncinya komunikasi. Atau sebaliknya, ketika istrinya menggugurkan hak nafkahnya, boleh juga. Contohnya nih, Dek, saat ini gajiku masih kecil. Nah, sekianlah yang mampu kuberikan padamu. Lalu istrinya mengatakan, sudahlah Bang, di sini aku punya gaji, kebutuhanku sudah tercukupi. Uang nafkahku, jatah nafkahku simpan saja, atau tabung saja untuk anak-anak, atau tabung saja nanti kalau aku pulang ke Indonesia, itu nanti bisa buat tambah-tambahan, kita beli ladang atau buat rumah. Kan indah. Nah, kuncinya apa? Komunikasi. Jangan kita sebagai suami berlepas tangan, tidak melaksanakan tanggung jawab kita. Terlebih lagi ketika istri kita gajinya besar, malah kebalik. Kita minta nafkah sama istri. Itu salah. Nah, jadi seperti itu ya. Walaupun istri kita kaya di sana, bekerja di luar negeri, tetap kita wajib memberikan nafkah. Nah, dan untuk teman-teman ya, untuk teman-teman perempuan yang bekerja di luar negeri, menjadi seorang TKW, karena ini banyak juga ditanyakan. Engkau memiliki gaji, itu adalah uangmu sendiri. Ketika engkau ingin memberikan kepada orang tuamu, kepada keluargamu, itu hakmu. Dan engkau tidak perlu izin kepada suamimu. Nah, karena itu hakmu sendiri. Kalau engkau meminta izin kepada suamimu juga tidak masalah sebenarnya. Tapi hukum asalnya itu tidak perlu dilakukan. Karena itu hartamu sendiri. Kenapa? Karena ada tipe suami yang melarang istrinya untuk berbakti pada orang tua dan keluarganya. Ketika istrinya punya uang, kemudian ia mau memberi kepada orang tuanya, dihalang-halangi oleh suaminya dengan alasan gajimu juga gajiku. Nah, ini tidak tepat. Nah, makanya tidak perlu izin. Nah, seperti itu untuk menjaga terjadinya kesalahpahaman. Dan seorang istri yang bekerja di luar negeri memiliki gaji yang banyak, engkau tidak wajib untuk menafkahi suamimu. Engkau tidak wajib untuk memberikan uang kepada suamimu. Tetapi namanya juga suami istri. Ketika suaminya kesulitan, istrinya mau membantu untuk mencukupi. Nah, ini adalah suatu kebaikan dan kemuliaan. Dan ini juga tidak dilarang. Dan ini merupakan pahala besar bagi seorang istri. Karena mau membantu mencukupi kebutuhan daripada suaminya. Jadi kesimpulannya apa? Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya itu tidak gugur. Hanya gara-gara istri kita berada di luar negeri, berpisah jauh tempat dari kita, dan ia juga memiliki gaji yang lebih besar dari kita. Selagi dia masih istri kita, tetap kita wajib untuk menafkahinya. Dan pesan untuk saya, untuk semua laki-laki di luar sana, belajar ya mencintai istri dengan baik. Kenapa Ustadz? Suami yang paling baik itu suami yang paling sayang sama istrinya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu yang paling sayang sama keluarga, sama istri. Maka ini rumus. Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Suami yang pandai membahagiakan istrinya, maka Allah akan bahagiakan hidupnya. Karena satu kali saja engkau menyakiti hati istrimu, maka jangan kaget. Akan banyak kekecewaan yang kau dapat. Dan pesan untuk setiap Anda berapa, demi Allah sebentar saja renungkan. Setiap Anda berapapun usianya pasti punya orang tua. Mungkin di antara kita ada yang sudah wafat, yang ibunya berharap supaya anaknya mengantarkan amalan soleh.
Anaknya rajin sholat, anaknya bisa baca Al-Quran, sehingga di akhirat dikumpulkan kembali. Duhai anda yang para orang tua, saya yakin anda pun punya anak, punya keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai terpisah saat di akhirat nanti. Orang-orang dulu wafat, yang kemarin wafat, yang sekarang pun akan wafat. Tunjuk diri anda di cermin. Duhai Adi Hidayat, anda wafat. Duhai Fulan, anda wafat. Kata Allah, masih tidak sadar juga. Masih belum ada juga kekhusyuan untuk ingat kepada Allah. Masih belum sadar juga akan dihisab. Mana sholat kalian yang satu amalan itu akan menjadi penentu amalan yang lainnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Sungguh amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat, sholatnya. Mana amal soleh yang dikumpulkan? Kenapa banyak maksiat yang dikerjakan? Apa belum tiba waktunya untuk khusyuk menghadap mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jaga diri baik-baik, jaga amalan kita, karena rasanya tibalah waktunya sekarang. Apa yang disampaikan Nabi di masa-masa yang telah lalu, hati-hati, akan tiba masa di mana maksiat itu akan hadir di sekitaran kita tanpa bisa dibatasi. Sekarang datang kepada kita sendiri. Di handphone ada maksiat, di TV ada maksiat, di internet ada maksiat, sehingga sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah.